Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Strategi Manajemen Pengetahuan Reguler 7, akan mempresentasikan hasil analisis dan juga diskusi case study dengan judul Role and Leadership in Knowledge Management. Baik, yang pertama adalah overview. Ekonomi dunia, deliberalisasi memunculkan persaingan organisasi, baik itu yang sifatnya lokal maupun global. Hal ini berkembang karena adanya perubahan di dalam bidang sosial, politik, ekonomi di dunia barat. Organisasi tidak mampu mengantisipasi segala perubahan yang ada di lingkungan eksternal dengan sempurna. Namun setiap organisasi mampu memiliki aspirasi yang kuat untuk tumbuh dan memiliki rencana strategis untuk memberikan persaingan yang ketat dengan pesaing lokal, nasional maupun global. Rencana dan sasaran strategis perusahaan dapat berjalan dan terwujud apabila organisasi memiliki mekanisme organisasi yang baik, sehingga mampu memaksimalkan penciptaan dan pengelolaan pengetahuan secara teruji di dalam suatu organisasi. Salah satu mekanisme yang utama dan diperlukan adalah adanya praktik serta peran kepemimpinan di dalam perusahaan. Karena ketika perusahaan memiliki kepemimpinan yang baik dalam operasinya, maka mekanisme yang lain di dalam organisasi akan mengikuti kepemimpinan yang ada. Di dalam buku The Knowledge Executive oleh Cleveland pada tahun 1985, menyatakan bahwa diperlukannya tim, komunitas, serta jaringan lainnya, seperti peran pemimpin dalam melakukan pengelolaan informasi dan pengetahuan. Nah, peran pemimpin dalam mengelola informasi dan pengetahuan dapat dicapai melalui dua jalur, melalui teknologi dan melalui jaringan sosial. Selanjutnya ada knowledge dan knowledge management. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan, yang dimana menurut Webster pada tahun 1961, knowledge atau pengetahuan didefinisikan sebagai pemahaman yang jelas dan mendalam tentang suatu tindakan, fakta, atau keadaan. Informasi adalah komponen dasar untuk membangun pengetahuan yang digunakan dalam menciptakan kebijaksanaan organisasi. Nilai dari suatu pengetahuan meningkat ketika pengetahuan tersebut memiliki tujuan utama dan berfokus pada misi, nilai, inti, dan prioritas dari strategis perusahaan. Maka dari itu, pengetahuan merupakan aset perusahaan yang perlu dikembangkan sehingga dapat diterapkan dalam strategi perusahaan. Selanjutnya adalah knowledge management. Nah, knowledge management ini adalah proses formal untuk mengidentifikasi, mengelola, dan membagikan pengetahuan dalam organisasi. Menurut Chait pada 1928, knowledge management melibatkan langkah-langkah seperti menangkap, mengevaluasi, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan. Knowledge management diperlukan sebagai strategi untuk memastikan pengetahuan tersedia bagi orang yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga diperlukannya kombinasi dari prosedur, infrastruktur, dan alat untuk menciptakan, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan yang ada di dalam organisasi. Knowledge management erat kaitannya dengan learning organization, maka dari itu learning organization menjadi salah satu prasyarat penting dalam proses penciptaan dan pengelolaan pengetahuan sehingga organisasi dapat terus berkembang dan melakukan inovasi. Eh, yang pertama ada pembahasan mengenai explicit knowledge dan juga tacit knowledge. Seperti yang kita ketahui bahwa pengetahuan merupakan entitas yang kompleks yang harus dikelola oleh organisasi. Apabila semua pengetahuan dikodifikasi dan juga dibuat menjadi formal atau eksplisit, maka manajemen pengetahuan dalam organisasi tidak hanya lebih dari sekedar kepatuhan terhadap manajemen. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa pengetahuan dibagi menjadi dua, yakni ada explicit knowledge dan juga tacit knowledge, di mana keduanya sama-sama bekerja secara beriringan dan juga saling bergantung satu sama lain untuk membawa organisasi ke jalur kesuksesan. Untuk pembahasan yang pertama ada explicit knowledge, di mana explicit knowledge ini lebih ditekankan kepada pengetahuan yang bentuknya dalam praktik dan juga literatur seperti groupware, intranet, server data, repositori pengetahuan, manajemen basis data, dan juga jaringan. Pengetahuan eksplisit ini bersifat sistematis dan juga mudah dikomunikasikan dalam bentuk hard data atau prosedur yang terkodifikasi, atau dari tacit knowledge yang dikodifikasi dirubah menjadi explicit knowledge. Nah, explicit knowledge ini dapat ditransmisikan antar individu secara formal dan juga mudah karena bentuknya sudah dikodifikasi menjadi data ataupun pengetahuan yang bisa disebarkan kepada banyak orang seperti itu.
Nah, tindakan pengetahuan digunakan untuk memungkinkan berbagi pengetahuan di organisasi. Jadi, explicit knowledge ini dapat digunakan untuk adanya knowledge sharing di dalam organisasi karena bentuknya itu tadi sudah dikodifikasikan sehingga dapat dibagikan kepada entitas dalam perusahaan dengan mudah. Yang kedua ada tacit knowledge, di mana tacit knowledge ini lebih dipahami dan diterapkan secara tidak sadar, di mana juga seringkali sulit diartikulasikan dan dikembangkan melalui tindakan dan pengalaman langsung. Nah, biasanya tacit knowledge ini berbentuk pengetahuan yang dibagikan melalui percakapan, bercerita, ataupun berinteraksi secara langsung. Menurut Blumentritt dan Johnson di tahun 1999 bahwa informasi dapat ditangkap dan disimpan dalam bentuk digital, sedangkan repositori dari tacit knowledge ini hanya bisa berada pada sistem cerdas ataupun pada pikiran yang hanya ada pada masing-masing individu. Nah, tacit knowledge seringkali dianggap sebagai knowledge in action. Maksudnya, pengetahuan ini mengandaikan bahwa jenis pengetahuan yang belum diartikulasikan sebagai lawan dari explicit knowledge, yang mana explicit knowledge lebih cenderung mudah diakses dan dibentuk menjadi domain organisasi. Trainer di tahun 2002 berpendapat bahwa tacit knowledge merupakan antitesis dari explicit knowledge karena sifatnya yang tidak mudah dikodifikasikan dan ditransfer oleh mekanisme yang lebih konvensional seperti dalam bentuk buku ataupun dokumen yang mudah diakses oleh banyak orang. Nah, tacit knowledge sendiri biasanya lebih berasal dari pengalaman pribadi yang bersifat subjektif dan sulit untuk diformalkan. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang tidak dapat diartikulasikan dan berada hanya pada kepala seseorang yang seringkali sulit untuk dijelaskan ataupun ditransfer dibentuk menjadi suatu file yang dapat disebarluaskan. Nah, tacit knowledge ini mencakup pelajaran yang dipelajari, pengetahuan, penilaian, aturan praktis, dan intuisi dalam kelompok erat atau practice community. Berdasarkan penuturan dari Clark dan Loro di 2001 menyebutkan bahwa 42% pengetahuan perusahaan tersimpan dalam benak dan pikiran yang ada pada karyawannya. Nah, banyak perusahaan yang memanfaatkan bagian dari knowledge sebagai upaya untuk mendapatkan competitive advantage. Contohnya seperti Xerox Corporation yang menetapkan 90% manajemen pengetahuan pada proses sosial, sedangkan 10%-nya pada bentuk infrastruktural. Nah, kedua pengetahuan antara explicit knowledge dan tacit knowledge ini sama-sama dibutuhkan dalam organisasi sesuai dengan caranya masing-masing yang mana tadi sudah disinggung bahwa kedua pengetahuan ini saling bergantungan satu sama lain sehingga diperlukan pengelolaan pengetahuan yang tepat pada dua pengetahuan ini. Apabila suatu organisasi ingin unggul, maka top manajemen perusahaan atau organisasi perlu memperhatikan pengelolaan tacit dan juga explicit knowledge ini dengan benar pada karyawannya. Dengan kata lain, melalui kombinasi pendekatan tacit dan juga explicit knowledge ini, pengelolaan knowledge management suatu organisasi dapat berjalan secara efektif sehingga perusahaan ataupun organisasi dapat bersaing dengan yang lain. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai knowledge leader. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki ketergantungan kepada kepemimpinan daripada pemimpin organisasi atau perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, peran knowledge leader adalah untuk memberikan visi strategis, memotivasi orang lain, melakukan komunikasi yang efektif, bertindak sebagai agen perubahan, membimbing orang lain menjadi model praktik yang baik, serta menjalankan agenda-agenda knowledge yang ada di dalam organisasi. Knowledge leader harus dengan religius menjelaskan tujuan knowledge management pada semua pihak yang terikat, sehingga orang dapat mengidentifikasikan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun perilaku kepemimpinan strategis dari knowledge leader ini beroperasikan dari pemahaman mengenai isu-isu core bisnis dan bagaimana isu tersebut dapat berkaitan dengan value organisasi. Nah, kepemimpinan yang visioner harus dioperasikan pada dua tingkat, yakni secara taktis dan juga secara futuristik. Menurut Goleman 2002, kepemimpinan yang visioner ini memiliki efek yang positif dan kuat terhadap organisasi dan mana sangat penting di setiap kali diperlukannya arahan yang jelas. Maka dari itu diperlukannya sifat dari knowledge management
yang memiliki praktek yang didukung secara berkelanjutan oleh pihak pemimpin untuk memastikan bahwa nilai dan hasil knowledge leader dipegang teguh dalam benak kontributor. Nah, adapun Debowski 2006 menyebutkan bahwa knowledge leader harus memiliki pemahaman yang baik mengenai orang, proses, serta prinsip bisnis yang membentuk suatu keputusan di dalam organisasi. Nah, knowledge leadership ini didasarkan kepada bagaimana pembangunan hubungan dengan kebutuhan untuk tetap constantly network, listen, dan act terhadap pesan dan masukan yang diterima dari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Maka dari itu, knowledge leaders harus mampu mendorong anggota organisasi untuk terus berkontribusi melalui pembangunan hubungan, menjalin komunikasi secara terus-menerus, adanya juga sistem reward yang berjalan agar peluang anggota untuk mendapatkan pertumbuhan dan pengembangan di organisasi itu ada, sehingga karyawan dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, knowledge leader ini juga harus mendorong orang lain untuk mengambil peran leadership sehingga peran-peran dan juga pesan penting dapat disampaikan dari berbagai sumber. Nah, menurut Kotler di 1998 berpendapat bahwa knowledge leaders bergantung pada komunikasi. Maka dari itu, pemimpin harus dapat memahami visi perusahaan serta melibatkan anggota yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan untuk mengembangkan organisasi karena anggota memiliki peran penting sebagai kolaborator dan juga katalisator bagi mereka yang bekerja dengan konsep dan juga strategi baru yang dijalankan di dalam perusahaan. Oke, dan yang selanjutnya ada role of leadership in knowledge management atau peran kepemimpinan di dalam manajemen pengetahuan itu sendiri. Nah, seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik bagi yang lain karena apapun yang dilakukan oleh pemimpin tentunya akan berdampak langsung terhadap perusahaan ataupun organisasi. Maka dari itu pemimpin harus mendekati dan juga menangani proses praktik dalam knowledge management. Nah, apabila knowledge management tidak meresap kepada seluruh level manajemen di dalam perusahaan, maka besar kemungkinan bahwa program knowledge management ini tidak akan berjalan dengan efektif sehingga akan memengaruhi pencapaian perusahaan dalam mencapai tujuan ataupun sasaran yang hendak dicapai. Nah, apabila knowledge management ini tidak dijalankan dengan baik, itu tadi akan mendapatkan efek domino kepada perusahaan secara menyeluruh. Maka dari itu, diperlukannya pemimpin yang dapat mengayomi proses berjalannya knowledge management di dalam perusahaan. Nah, Clune et al. Di 2021 berpendapat bahwa semua pemimpin di level organisasi memiliki peran unik dan penting untuk dimainkan pada knowledge management, sehingga penting bagi CEO untuk terlibat dalam proses knowledge sharing. Nah, apabila di sini pemimpin menganggap serius dari proses berlangsungnya knowledge management dalam perusahaan, maka seluruh perusahaan otomatis akan mengikuti sikap dari pemimpin tersebut. Maka dari itu, perusahaan dengan budaya yang menjanjikan, budaya perusahaan dan juga budaya manajemen pengetahuan yang menjanjikan serta adanya program insentif yang berjalan dengan baik, itu akan berhasil mendorong karyawan-karyawannya untuk bekerja dengan baik karena adanya pengetahuan dan juga dukungan dari top manajemen perusahaan sehingga karyawan dapat berdedikasi dan bertanggung jawab. Nah, pemimpin perusahaan bertanggung jawab dalam proses knowledge management secara ilmiah dalam bentuk harus mampu mengukur dan memberi penghargaan atas kinerja karyawan, perilaku, dan juga sikap yang diperlukan dari karyawan untuk mencapai knowledge management yang efektif. Nah, kepemimpinan di sini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam knowledge management adalah benang merah yang mengalir di seluruh rangkaian inisiatif pelaksanaan knowledge management di dalam perusahaan. Mengutip dari Leibowitz di 1999 dan juga Van Krok di 1998 menyebutkan bahwa tingkat dukungan dari top management level menentukan keberhasilan atau kegagalan dari proses berjalannya knowledge management. Nah, sehingga dalam hal ini diperlukannya dukungan dari top manajemen agar proses berlangsungnya knowledge management di perusahaan dapat berlangsung secara sustainable, berkelanjutan, dan juga dapat diberikan dengan cara yang praktis seperti itu.
Takeuchi 2001 juga menyoroti bahwa middle level management itu sebagai pihak ataupun pimpinan yang menengahi ataupun menjembatani antara top level management dengan karyawan yang berada di garis terdepan. Maka dari itu, pemimpin di seluruh level manajemen dan juga terutama middle level management harus mampu menangani konflik kepentingan dari praktik knowledge management dari para karyawannya. Sehingga eh, manajemen pengetahuan di dalam perusahaan dapat mencapai serta menjaga keseimbangan antara satu untuk memotivasi anggota agar dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk bekerja bagi perusahaan serta memberikan anggota waktu serta ruang untuk berefleksi diri. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan di sini dalam proses knowledge management memiliki peran yang penting, terutama dalam proses penciptaan serta pengelolaan knowledge management di dalam organisasi. Maka dari itu, dengan kata lain, organisasi ataupun perusahaan harus mampu menciptakan dan juga mengelola seluruh knowledge yang dimiliki di dalam perusahaan ataupun organisasi demi tercapainya competitive advantage organisasi dan juga perusahaan melalui cara jenis-jenis praktik kepemimpinan yang diterapkan di dalam organisasi. Knowledge management memiliki kaitannya dengan kepemimpinan, kepemimpinan juga memiliki kaitannya terhadap knowledge management. Selanjutnya, pada latar belakang penelitian kali ini berfokus pada peran kepemimpinan dalam manajemen pengetahuan di organisasi, khususnya pada studi kasus ini di perusahaan perangkat lunak di India. Kemudian, pada penelitian ini dicatat bahwa meskipun ada pengakuan akan pentingnya manajemen pengetahuan untuk keunggulan kompetitif, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dan praktik manajemen pengetahuan. Dan yang ketiga, masih terdapat masalah yang ingin diselesaikan adalah bagaimana gaya kepemimpinan mempengaruhi praktik manajemen pengetahuan dalam organisasi. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk menyelidiki hubungan antara gaya kepemimpinan dan praktik manajemen pengetahuan, serta untuk memahami dampak gaya kepemimpinan terhadap manajemen pengetahuan di perusahaan perangkat lunak yang menjadi objek studi. Yang kedua, untuk memberikan wawasan empiris yang dapat membantu organisasi dalam merancang dan menerapkan strategi manajemen pengetahuan yang efektif untuk mencapai keunggulan organisasi. Untuk ruang lingkup penelitian difokuskan pada perusahaan perangkat lunak di India yang merupakan sektor yang sangat kompetitif dan bergantung pada inovasi serta manajemen pengetahuan untuk bertahan dan berkembang. Kemudian penelitian ini melibatkan 331 pekerja pengetahuan dengan pengalaman pekerja minimal 1 tahun di organisasi tersebut, sehingga memberikan gambaran representatif tentang pengaruh kepemimpinan terhadap manajemen pengetahuan di kalangan karyawan yang berpengalaman. Untuk metode penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 331 pekerja pengetahuan dari sebuah perusahaan perangkat lunak di India yang semuanya memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di organisasi tersebut. Selanjutnya, data terkumpul kemudian dianalisis secara statistik untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian, penelitian juga mengeksplorasi berbagai gaya kepemimpinan termasuk gaya direktif, konsultatif, dan delegatif, serta bagaimana masing-masing gaya tersebut berhubungan dengan praktik manajemen pengetahuan. Kemudian, data dikumpulkan dengan 2 instrumen psikometrik utama. Yang pertama, kuesioner kepemimpinan organisasi atau Organizational Leadership Questionnaire atau OLQ untuk mengukur gaya kepemimpinan. Dan yang kedua, menggunakan Knowledge Management Assessment Tool atau KMAT untuk menilai praktik manajemen pengetahuan. Selanjutnya adalah analisis dan temuan. Temuan penelitian ini menunjukkan beberapa hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dan praktik manajemen pengetahuan. Yang pertama, hubungan negatif yang signifikan antara gaya kepemimpinan direktif dan praktik manajemen pengetahuan yang berarti bahwa
Pemimpin yang lebih mengontrol dan mengatur perilaku karyawan cenderung menghambat proses berbagi dan penggunaan pengetahuan. Gaya kepemimpinan delegatif dan konsultatif ditemukan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan praktik manajemen pengetahuan yang berartikan bahwa top manajemen perusahaan harus mengajarkan dan memberikan reward berupa konsultasi maupun pendelegasian perilaku kerja di pihak pemimpin pengetahuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa karyawan menunjukkan tingkat usaha di atas rata-rata dalam menciptakan, menangkap, mengorganisir berbagi dan menggunakan pengetahuan untuk mencapai keunggulan organisasi, meskipun ada tantangan yang ditimbulkan oleh gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pendelegasian adalah satu-satunya yang ditemukan signifikan dalam memprediksi penciptaan dan pengelolaan pengetahuan untuk keunggulan kompetitif di perusahaan perangkat lunak di India. Selain itu, gaya kepemimpinan konsultasi dan pendelegasian memiliki hubungan positif dan signifikan dengan pengelolaan pengetahuan, sementara gaya kepemimpinan direktif dan suportif memiliki hubungan yang signifikan dan negatif dengan praktik manajemen pengetahuan. Selanjutnya yaitu implikasi praktis. Menurut hasil penelitian, menerapkan gaya kepemimpinan yang mendukung dapat menciptakan budaya yang lebih terbuka terhadap berbagi pengetahuan. Yang penting untuk meningkatkan efektivitas manajemen pengetahuan dan memastikan informasi serta pengalaman dapat diakses oleh semua anggota tim. Organisasi perlu memberikan kebebasan pada karyawan untuk berpikir dan bertindak sehingga dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas agar organisasi menjadi kompetitif. Selain itu, organisasi perlu menerapkan sistem evaluasi dan umpan balik yang sustainable untuk menilai efektivitas praktik manajemen pengetahuan. Organisasi juga perlu fokus pada pelatihan pemimpin untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang lebih konsultatif dan delegatif, termasuk kemampuan mendengarkan, memberikan umpan balik konstruktif, dan memberdayakan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dengan mengimplementasikan gaya kepemimpinan yang lebih efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja keseluruhan mereka yang akan tercermin dalam peningkatan inovasi, efisiensi operasional, dan daya saing pasar. Selanjutnya ada kelemahan dan juga keterbatasan penelitian yang dimana penelitian ini mencatat bahwa terdapat kekurangan studi ilmiah sebelumnya mengenai praktik manajemen pengetahuan di organisasi di India yang menunjukkan bahwa temuan mungkin tidak memiliki dasar yang kuat dalam literatur yang ada. Untuk yang pertama, ada penelitian ini hanya dilakukan di satu perusahaan perangkat lunak yang berlokasi di wilayah ibu kota nasional India, sehingga generalisasi temuan ke perusahaan perangkat lunak ini di India harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian untuk yang kedua, ada gaya kepemimpinan saja yang lebih banyak digunakan daripada variabel lain untuk mempelajari dampaknya terhadap proses dan juga praktik manajemen pengetahuan yang menunjukkan perlunya penelitian mendatang untuk memperhatikan keterbatasan ini. Kemudian yang ketiga ada pertemuan penelitian ini bersifat khusus budaya dan juga mungkin tidak dapat diterapkan secara tepat di luar anak benua India. Kemudian untuk yang terakhir, meskipun gaya kepemimpinan ini menjelaskan presentasi varian yang signifikan dalam praktik manajemen pengetahuan, masih ada presentase varian yang tertinggal yang perlu dijelaskan. Kemudian untuk yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran yang dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan dan mengelola pengetahuan di organisasi. Temuan menunjukkan bahwa adanya upaya di atas rata-rata dari karyawan untuk menciptakan, menangkap, dan juga mengorganisir berbagi dan juga menyebarkan dan menggunakan pengetahuan demi keunggulan organisasi. Namun dengan adanya gaya kepemimpinan yang dominan di perusahaan perangkat lunak, yang perlu diteliti cenderung bersifat direktif yang berfokus pada pengaturan perilaku karyawan. Penelitian ini juga menemukan bahwa semua dimensi praktik manajemen pengetahuan memiliki hubungan yang negatif yang signifikan dengan gaya kepemimpinan yang direktif. Sementara gaya kepemimpinan yang delegatif ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan praktik manajemen pengetahuan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang disarankan,
agar manajemen juga dapat merancang dan menerapkan arsitektur manajemen pengetahuan yang lebih baik untuk mencapai keunggulan organisasi. Selain itu, penting juga bagi organisasi untuk mempertimbangkan untuk mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih delegatif dan juga meningkatkan praktik manajemen pengetahuan di organisasi mereka. Nah, penulis juga implikasi penting ini dari temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan manajer yang berpraktik baik secara harfiah maupun dalam semangat. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.